Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk menggambar sebuah kebudayaan yang berasal dari Indonesia, yaitu dari Provinsi Jawa Timur. Nah, kira-kira menggambar apa ya? Gambaran saya kali ini yaitu tentang Reog Ponorogo. Selain menggambar, saya juga akan mengajak kalian untuk mengenal bagaimana sih asal-usul dari Reog Ponorogo tersebut ya. Oke, langsung saja saya akan menceritakan bagaimana asal-muasalnya. Reog Ponorogo merupakan salah satu pagelaran yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Reog ini merupakan kesenian yang memiliki nilai luhur kebudayaan dan tradisi masyarakat Ponorogo. Tentunya kalian sudah pernah melihat kesenian ini kan? Nah, misal belum, kalian bisa kok searching bagaimana sih penampilan dari Reog Ponorogo ini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, asal mula Reog Ponorogo dilatar belakangi oleh kisah perjalanan Raja Kelana saat akan meminang Dewi Songgolangit sebagai calon permaisurinya. Calon permaisuri yang bernama Dewi Songgolangit merupakan putri kerajaan Kediri. Di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang sangat cantik, yaitu Dewi Songgolangit. Semua raja-raja di Kerajaan Kediri berlomba-lomba melamar Dewi Songgolangit. Namun, sang putri tidak berminat untuk menerima lamaran mereka. Nah, kira-kira kenapa ya Dewi Songgolangit kok nggak mau? Oke, terus simak cerita dari saya ya. Nah, Raja Kediri yang merupakan ayahanda Dewi Songgolangit menjadi khawatir. Ini gimana sih, anakku kok nggak mau nikah-nikah, kayak gitulah ya. Nah, karena sikap Dewi dapat memicu peperangan antar kerajaan. Meskipun hak menikah berada di tangan Dewi Songgolangit, namun pada akhirnya Raja Kediri mulai campur tangan. Putriku, sikapmu yang selalu menolak raja-raja itu bisa membahayakan keamanan kerajaan kita. Bayangkan jika raja-raja itu sakit hati dan menyerang kerajaan kita, bagaimana? Coba pikirkan baik-baik ya Dewi, kata Raja Kediri kepada putrinya. Kemudian Dewi Songgolangit menundukkan kepalanya. Raja Kediri pun merasa prihatin. Aku tidak memaksamu menikah. Semua keputusan ada di tanganmu. Hanya saja segeralah ambil keputusan, ucap sang raja. Dewi Songgolangit mulai memikirkan kata-kata sang ayahnya. Akhirnya dia mulai membuat sayembara. Baik ayahanda, aku akan menikah dengan syarat mereka harus memenangkan sayembara, ucap Dewi Songgolangit. Lalu sang raja mulai bertanya dengan penuh penasaran. Apa syarat dari sayembara itu, putriku? Mereka yang melamar saya harus membawa suguhan pementasan yang belum pernah ada di negeri ini. Selain itu, calon pelamar harus diiringi oleh 140 penumpang kuda kembar. 140 penunggang kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua, jawab Dewi Songgolangit. Sang Raja Kediri menghela nafas. Sungguh berat syarat yang diberikan putrinya. Namun, apa boleh buat? Dia pun mengumumkannya ke seluruh penjuru negeri. Syarat itu sungguh berat dan banyak raja-raja mulai mundur dan hanya menyisakan dua orang raja, yaitu Raja Singobarong dan Raja Kelana. Mereka berdua berjanji akan membawa apa yang diinginkan Dewi Songgolangit. Sayangnya,
Pangeran Singobarong yang licik mempunyai cara curang. Dia bermaksud menghadang rombongan dari Raja Kelana dan merebutnya. Maka waktunya telah tiba. Raja Kelana sudah menyiapkan semuanya, kecuali binatang berkepala dua. Ternyata binatang berkepala dua ini susah sekali didapatkan ya. Nah, beliau hanya membawa merak peliharaannya yang sangat cantik. Mungkin saja Dewi Songgolangit akan luluh hatinya jika melihat burung ini dan melupakan syarat binatang berkepala dua itu, ucap Raja Kelana. Rombongan Raja Kelana telah sampai di hutan. Tiba-tiba seekor singa mengamuk. Ternyata dia adalah Raja Singobarong yang berubah wujud menjadi singa. Pasukan Raja Kelana tidak bisa menahan amukan si singa tersebut. Korban pun mulai berjatuhan. Raja Kelana tahu kelemahan Singobarong. Dengan cepat Raja Kelana melepaskan merak peliharaannya dan hinggap di atas Singobarong. Burung itu mulai mematuk kutu-kutu yang ada di leher Singobarong. Usaha Raja Kelana pun berhasil. Singobarong berhenti mengamuk karena terlena. Jadi si singa ini merasa keenakan karena dipatuk oleh burung merak peliharaannya si Raja Kelana, begitu ya. Nah, saat melihat Singobarong dan merak peliharaannya, kemudian Raja Kelana merasa melihat kepala binatang berkepala dua. Dia pun tersenyum dan mengeluarkan pecut saktinya yang bernama pecut Samandiman. Raja Kelana langsung mengarahkan pecutnya dan menimbulkan bunyi yang menggelegar. Jeder. Mungkin suaranya seperti itu ya. Coba kalian bayangkan bagaimana pecut yang menimbulkan bunyi menggelegar itu seperti apa. Nah, kemudian Singobarong lemas dan tidak bisa berubah wujud menjadi manusia kembali. Semua rombongan terkejut sebab merak dan singa itu telah bersatu. Maka genaplah syarat yang diberikan oleh Dewi Songgolangit. Rombongan Raja Kelana mulai melanjutkan perjalanan dengan penuh sukacita. Sampai di dalam kerajaan, Dewi Songgolangit yang melihatnya pun terpesona dengan keunikan binatang berkepala dua yang dibawa oleh Raja Kelana. Singa itu terlihat galak, namun kepala di leher yang terdapat merak dengan ekor yang mengembang seperti kipas besar. Teman-teman bisa membayangkan nggak? Jadi ada singa, terus ada merak yang nempel gitu loh, kepala merak yang nempel di atas kepalanya si singa, lalu ekornya mengembang seperti kipas, seperti itu ya. Di samping hewan itu berdiri Raja Kelana yang gagah perkasa dengan memegang pecut Samandiman. Sementara di belakangnya ada 140 penunggang kuda kembar menari dengan riang. Dewi Songgolangit sangat terkesan dengan usaha Raja Kelana. Dia pun menerima lamaran Raja Kelana. Raja Kediri pun merasa lega. Pernikahan pun segera dilangsungkan dengan sangat meriah. Sampai saat ini pertunjukan yang ditunjukkan oleh Raja Kelana masih ada dan dinamai dengan Reok Ponorogo. Jadi seperti itu ya teman-teman, asal usul Reok Ponorogo. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang kebudayaan yang ada di negeri ini. Selalu cintai kebudayaan dalam negeri. Mari kita terus dukung dan kita lestarikan ya, agar kebudayaan kita tetap lestari dan tidak akan pernah istilahnya berhenti untuk ditampilkan seperti itu loh. Dan jangan sampai kebudayaan kita direbut oleh bangsa lain. Oke? Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan cerita dari saya dan sudah menemani saya menggambar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.